satu atlet panjat tebing asal Kota Palopo. Nah, beliau adalah seorang atlet yang pernah juga mengharumkan Indonesia di kancah internasional, khususnya SEA Games tahun berapa? 2011. Nah, langsung saja, tanpa berpanjang lebar, kita langsung berbincang saja. Gimana kabarnya? Sehat, baik. Ini sudah ya. Ada penampakan piala, medali, terus kemudian ada timnas senior juga. Nah, kegiatan sehari-hari sekarang apa? Masih aktif? Kegiatan sehari latihan masih aktif, masih untuk menjaga kondisi. Terus di lain itu ya kita fokus di kantor juga. Oh iya, saya lupa sampaikan bahwa Om Heri ini adalah salah satu personil Satuan Pemadam Kebakaran yang ada di Kota Palopo. Sehari-harinya beliau bertugas di sektor Muara Timur. Sektor timur. Nah, kita langsung ke saja Om. Prestasi-prestasinya nih, karena langsung milu-milu dong mata aku ini ya. Dari prestasi yang paling tinggi, prestasi yang muncul itu adalah SEA Games. SEA Games-nya. SEA Games 2011. Oh ya, itu ada negara juga. Nah, ini nomor apa itu? Ini SEA Games, nomor speed. Oh, nomor speed. Ya. Ya. Jadi 2011 Om Heri ini menyabet medali emas nomor speed track. Ya. Terus untuk cabur panjat tebing ada berapa kelas? Kalau panjat tebing itu ada 3 kategori. Speed, Speed, lead, boulder. Ya. Nah, dari sederet prestasi ini, prestasi yang paling pertama Om Heri dapat yang mana? prestasi yang pertama itu mana ini? Lupa juga banyak sekali. Kalau untuk daerah itu Porda Bone 2006. Itu dapat medali apa? Saya dapat medali perak itu pertama. Perak. 2006. Itu lomba pertama itu. Sepanjang karir sudah berapa kali ikut Porda? Kalau Porda wakili Palopo 2 kali. 2 kali. Berarti 2006, 2010. 2006, 2010. Porda Bone sama Porda Pangkep. SEA Games SEA Games sekali. 2011 ya. 2011 sempat ke Cina juga, Malaysia. Oh, pernah juga ada kejuaraan di Cina. Beliau juga dapat medali juga di emas juga. Nah, dari tahun berapa? Berarti Kalau sebenarnya saya itu memang hobi dari dulu untuk olahraga. Hobi banyak olahraga yang kayak di atas itu balap sepeda dulu. sepeda. Ya. Saya dulu dari balap sepeda. ya. Terus dayung juga. Oh, dayung juga ada. Dayung juga saya balap motor. Balap motor mah. Balap bola. Multi talenta ternyata. Balap bola memang saya dari kecil hobi olahraga memang. Ya. Kalau untuk saya geluti panjat tebing itu mulai 2005. 2005. Ya. 2005 saya saya latihan di tempatnya di GOR. Di GOR. Ya, saya dilatih sama teman-teman di sana, senior, Jawa Barat. Ya, namanya panjat tebing. Sejak itu saya mulai senang dengan itu. Nah, saya geluti mulai 2005 sampai 2006 itu saya langsung pergi di Palopo. Berarti cuma butuh 1 tahun untuk beliau mendapatkan peluang mewakili Kota Palopo di ajang bukan olahraga daerah di mana itu? Di Bone. Di Bone. Nah, luar biasa. Itu waktu 1 tahun dia. Kalau karir saya mulai naik itu nasional 2009. Nah itu pertama kali saya medali nasional di Manado. 2009. Saya di Manado itu. Itu antar provinsi atau antar provinsi. antar provinsi? Kejurnas. Nah, mulai dari situ ya saya. Ya. Mau tanya dulu nih. Kira-kiranya apa sebenarnya
dasarnya kalau kita mau jadi atlet panjat tebing ini, karena saya lihat tidak gampang juga menjadi atlet. Iya, perlu ya power tentunya, ya stamina, kemudian keseimbangan barangkali. Apa saja? Kalau intinya satu, kemauan. Ya, kemauan untuk latihan, karena panjat tebing ini bukan latihan bilang iya kayak dari semua mulai rambut sampai ke kaki itu bukan semua. Kalau untuk tingkat kesulitan itu banyak sekali. Makanya kalau kita latihan di tempat-tempat latihan itu ada memang untuk latihan khusus, memang untuk latihan khusus kaki, untuk konsentrasi. Tangan bergerak juga. Tangan yang utama. Karena ya itu kalau panjat tebing ya digunakan semua, kaki digunakan, tangan, berat badan juga. Berat badan juga perlu. Sampai sekarang berat badan itu turun lagi. 2 hari hingga 65 biasa. Berarti harus jaga kondisi badan. Makanya sampai sekarang saya itu kondisi tetap dijaga. Nah, beliau sekarang sudah berumur berapa? 32. Nah, tentu banyak harapan di hari-hari ke depan bagi beliau, bagaimana tetap terus eksis menjadi seorang atlet, ataukah beliau punya keinginan menjadi seorang pelatih atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Iya, kalau saya sendiri ibu saya bagikan sama adik itu yang pengennya ya mau pelatih. Ya, jelas pelatih, karena beberapa yang di Palopo sudah saya bawa ke ajang tingkat nasional juga, misal Palopo termasuk adik-adik sendiri. Oh iya, ada juga. Ya, Agung, terus ada yang di Gor, sudah berapa orang yang bisa bawa ke tingkat nasional. Sudah sekitar 5 orang asal Palopo. Kira-kira ada berapa jumlahnya? Ada atau banyak yang tidak tersimpan di sini karena segi banyaknya? Kemarin itu kalau untuk balap balap kan piala-piala di atas itu piala-piala balap sepeda. Itu motor gila. Ya, pernah saya ikut balap motor tahun lalu. Kongres Singapura, Malaysia, Cina. Kalau untuk mau di jumlah ya ada sekitar hampir 100 lagi. Sampai 100 kurang lebih. Ya, kurang lebih. Ya, ada. Tapi kira-kira kalau masih ada turnamen yang masih mau ikut kira-kira lihat kondisi kalau memang kita masih fit ya ikut ya. Kalau ya dilihat kondisi saja. Kalau untuk saat ini kan kegiatan tidak ada diaktifkan. Lagi sudah berkeluarga. Ya, berkeluarga. Kalau untuk semangat untuk bertanding masih. Ya. Karena saya itu memang jiwa-jiwa kalau mau dibilang diriku sendiri itu ya saya petarung. Betul Ya. Saya petarung. itu jiwa utama itu. Tidak, jangan ya, maksudnya kita tidak remeh lawan. Tapi ya ada kalah ada menang. Iya. Makanya saya dalam tanamkan diriku saya itu kalau tidak lomba itu saya petarung. Harus ya. Kalau menang soal biasa. Iya, harus optimis dulu. Menanamkan dari dalam diri Dalam bahwa diri. kita ini seorang petarung. Iya. Jangan panik kalah, jangan menang kalah itu biasa. Ya, soal biasa. Nah. Namanya pertandingan begitu. Iya. Nah, tentu menyesuaikan jam kerja juga karena Ya, apalagi menyesuaikan jam kerja. Di kantor juga ini barangkali Standby. iya harus standby juga. Jadi ya tergantung situasi lah. Saya juga diterima di Pemadam ya karena prestasi. Masih. Ya, kerja di Pemadam. Oh, iya. Prestasi. Nah, ada pertanyaan klasik sebenarnya untuk bagi seorang atlet itu, ketika seorang atlet melewati masa-masa kemasan itu, banyak yang mengatakan bahwa atlet itu seketika langsung dilupakan, baik itu dari pemerintah ataupun dari pengurus cabur yang dihubungi. Nah, harapan Om Heri ini untuk pemerintah Kota Palopo atau terhadap pemerintah Sulawesi Selatan ataupun terhadap pemerintah pusat, bagaimana seorang atlet ini perlu diperhatikan? Kira-kira harapannya seperti apa? Kalau harapan saya sendiri ya hargailah usaha orang, hargai usaha orang. Kami
saya sendiri pribadi atlet, saya berapa kali untuk dijanji untuk diangkat jadi PNS sampai sekarang ya. Karena kalau mau dianggap banyak teman-teman yang bilang sama saya, kenapa kau tidak diangkat PNS? Ya belum berpikir, itu saya jawab saya. Padahal kau sudah dijanji-janji. Jadi harapan saya itu ya buat teman-teman adik-adik yang bukan walaupun serius manjat di kelas panjat tebing, walaupun di olahraga lain, cabur lain. Gak usah fokuslah. Kalau memang mau prestasi, memang rezeki itu saja. Nah, ini adalah harapan bagi seorang atlet yang sebenarnya ini susah. Tidak semuanya orang punya peluang untuk mengharumkan nama daerahnya, apalagi mengharumkan nama negara. Nah, contoh konkretnya adalah seorang Heri. Nah, ke depan insya Allah pemerintah daerah, baik Pak Wali Kota maupun Pak Gubernur itu memperhatikan atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama-nama daerah masing-masing. Apalagi yang perlu disampaikan lagi selain itu terkait prestasi atau terkait pembinaan usia-usia muda, khususnya cabur panjat tebing ini? Kalau khususnya di Palopo itu, kalau menurut saya prinsip saya pribadi dulu, pertama namanya kenal olahraga, saya tidak berpikir bahwa dari olahraga ini saya bisa dapat uang. Tidak, uang itu datang sendiri kalau yang prestasi. Nah, saya pesankan sama adik-adik, teman-teman yang lain di Palopo, berprestasi dulu, tidak usah dipikir berapa gaji itu, Betul, pasti akan sendiri. Ya. Karena kenapa saya sendiri rasakan, Ya. gitu. Jadi saya berpikir dulu bagaimana saya bisa, kalau bilang orang Palopo, bagaimana caranya jago. Ya. Jadi itu sebenarnya masukan yang sangat positif sekali, bahwa untuk menjadi seorang atlet itu tidak perlu langsung berpikir orientasinya uang. Ya. Nah, bagaimana kita tanamkan bahwa kita harus berprestasi dulu. Setelah prestasi ada, itu tentu ada feedback yang kita dapatkan. Ada feedback. Ya, tentu ya. Kalau misalkan kita ikut di kejuaraan, ya ada hadiah. Kemudian kita ikut di tingkat kompetisi reguler tingkat nasional atau tingkat internasional, ya tentu ada timbal baliknya lah. Ya, timbal baliknya. Nah, salah satunya harapan tadi Tom yang memperbaiki kehidupan. Bukannya tidak disyukuri kehidupan sekarang, tetapi paling tidak bagaimana sebuah daerah menghargai perjuangan seorang atlet. Nah, seperti tadi. Saya kira itu saja barangkali perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi perhatian pemerintah kota atau pengambil kebijakan yang ada di Kota Palopo ataupun Sulawesi Selatan. Kalau Pak Presiden nonton ini, ya sekali-sekali diperhatikan ini Pak Presiden. Amin. Mohon perhatiannya untuk hati-hatinya berprestasi, mohon kasih perhatikan sih. Karena di Palopo juga ini banyak yang tingkat nasional juga. Tingkat nasional. Saya nggak salah ada karate juga. Ya, ada karate. Kalau karate itu kemarin dayung juga, teman-teman dayung karate ya sebagian sudah, ya alhamdulillah mungkin sudah rezekinya dia di provinsi. Oh, sudah ada yang sudah ada banyak. Wiwi, Faisal sudah masuk PNS semua. Sudah merasa kalau banyak. Ya, mudah-mudahan Om Heri ini bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman yang lain yang sudah. Kalau kenangan hidup di selama saya namanya hidup di atlet banyak, maksudnya ya saya bisa banggakan namanya keluarga, orang tua, ya apa yang kita inginkan bisa kerja, bisa kita inginkan, contohnya kita ini apa ya, alhamdulillah itu sudah saya terima dari usaha upaya sendiri. Jadi usaha tidak memiliki hasil. Ya, jadi beliau sudah bertekad bahwa dirinya adalah seorang petarung, tidak berpikir macam-macam dulu, uang di belakangan. Yang penting dia menunjukkan dulu prestasinya seperti apa. Baik, ya ketika prestasi datang, ya tentu hal-hal yang kita inginkan itu datang sendiri. Terima kasih pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk dinonton. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.